Bolehkah kita percaya kepada Habib-Habib yang ada sekarang ini boleh turun Rasul? Ya jangan percaya, bohong. Jangan percaya. Sekarang umpamanya dia mengatakan turun Nabi, apa bedanya? Apa kelebihannya? Kalau dia mengatakan turun Nabi, turun Rasul, konsekuensinya wajib dia mengikuti Rasulullah. Kenyataan yang ada tidak. Dia nggak mengikuti Rasulullah SAW. Melakukan perbuatan syirik, ziarah ke kubur wali-wali dan minta di sana, atau kuburan Habib. Kemudian juga mengadakan bid'ah-bid'ah dan yang lainnya. Kemudian juga orang diajak untuk kultus kepada dia bahwa dia paling mulia, bahwa dia ahli sorga, pasti sorga. Dari mana? Nggak ada yang tahu seorang itu ahli sorga. Hatta dia melakukan amal soleh yang terbaik di muka bumi ini, nggak bisa kita jamin masuk sorga. Nggak boleh. Sama juga orang muslim yang berbuat dosa dan maksiat, nggak boleh kita katakan di muslim ini pasti neraka, nggak boleh. Karena hanya Allah yang tahu. Menentukan surga dan neraka hak Allah, bukan hak kita. Tapi kalau Habib ini mengatakan, saya ini tempatnya di surga, ngomong pada orang awam. Maka dipanggilnya pun beda dengan yang lain. Ima dipanggil Habib atau Sayyid. Kalau ketemu pun harus cium tangannya, diginiin tangannya dia. Harus cium. Kalau nggak dicium, kamu kualat nanti. Ini nggak boleh lah misalnya gitu. Harus cium. Dan ini diperbutkan oleh masyarakat. Ini penipuan. Dalam Islam nggak boleh. Jadi ketika dia mengatakan demikian, konsekuensinya dia wajib ittiba Rasulullah. Kita mau ikut dia, kalau dia ittiba. Kenyataan nggak ittiba. Tidak mengajarkan tauhid kepada Allah. Bahkan orang diajarkan untuk tawasul kepada dia. Minta kepada Allah melalui dia. Minta selamat melalui dia, minta obat melalui dia, semuanya. Sampai air putih pun minta ke dia. Kalau mau selamat nih air putih saya bacain. Mantap. Diludahin dulu air putihnya. Islam nggak ngajarkan seperti itu. Islam ngajarkan yang benar sesuai dengan Quran dan Sunnah. Saya bergaul dengan orang-orang itu juga. Saya katakan, kenapa kamu tidak mengajak orang kepada kebenaran? Kamu jawab itu dari hari kiamat. Orang sesat dari jalan dia. Nggak tahu orang kebenaran. Antum mengikuti Habib puluhan tahun, apa yang antum tahu? Apa? Nggak tahu benar, nggak tahu Quran, nggak tahu tafsir, nggak tahu tauhid, nggak tahu manhaj, nggak tahu akidah yang benar, nggak tahu. Yang ada semua bid'ah, khaul, semua yang ada. Seperti yang diajarkan. Jadi saya sampaikan seperti ini karena kita lihat kenyataan yang ada seperti itu. Dan terlalu berlebihan juga masyarakat mengagungkan mereka. Seandainya pun mereka betul-betul orang Nabi, ya buktikan dengan melakukan amal-amal saleh. Berkata kepada Allah, nggak ada bedanya. Dan saya pun juga. Sebab Nabi sendiri pun melakukan amal-amal saleh. Bahkan Nabi mengatakan kepada Fatimah anaknya Nabi, ya Fatimah binti Muhammadin salini min mali ma syi'ti la ughni anki min Allah syai'a. Wahai Fatimah binti Muhammad, minta kamu dariku harta. Anaknya Nabi perempuan, kamu minta dariku harta. Aku tidak bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah pada hari kiamat. Anaknya tidak selamat. Dikatakan demikian dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari. Jadi ini yang harus diperhatikan juga seperti itu. Pengakuan bisa aja orang mengaku. Jadi siapapun bisa. Keturunan Arab, keturunan Nabi, saya juga bisa bikin silsilah keturunan Nabi. Ya, seorang Arab, keturunan Arab, bisa aja bikin silsilah keturunan Nabi. Tapi bawa minuman, tak boleh. Tapi bukan itu, sekarang bagaimana dia melaksanakan ketaatan. Betul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم؟ خير طيبين؟ طيب الحمد لله. طيب ما شاء الله. الحمد لله. حضوركم هذه الجزئية المباركة. الحمد لله. نحن باسم أحد الرجال في هذه المنطقة من الإخوان المسلمين نلتقي معكم في صباح المبارك، يعني ليعرف عما يتعلق بالدعوة. نحن كل داعي إلى الله، يعني نعم، يعني مسيرتكم سفارتكم إلى هذه البلاد لانتشار الدعوة، ليس بالتفرق الناس، يعني
Nah, kullu mihnatun ada. Nah, al-ittihadu yujadul quwwatu tulmatun. الدعوة إلى الله. الدعوة شوف. نعم. الدعوة لتوحيد الصفوف بين المسلمين. نعم. ليس لتفريق الصفوف بين نعم. المسلمين. هذه الدعوة. نعم. طبعا. نعم. أيوة. نحن ندعو الناس إلى القرآن والسنة. نعم. لا إلى شيء. Kita sudah dapat pembicaraan antum di luar sana. Banyak antum berbicara, kita sudah lihat dan sudah ditanggapi oleh ulama-ulama yang ada di Indonesia juga. Itu pembicaraan antum yang ada di beberapa media yang sudah kita dokumentasi. Kita di sini, alhamdulillah kita juga dakwah. Kita masuk ke pelosok-pelosok. Kita ajarkan baca Al-Quran. Kita tidak tinggi-tinggi Ustaz. Kita ajarkan baca Al-Quran, hafal Al-Quran. Kita buka majelis-majelis zikir. Supaya apa? Supaya hati manusia ini jangan keras Ustaz, sehingga bisa menerima kebenaran. Lalu kita coba masuk dari daerah ke daerah, sebagaimana yang dijalankan oleh kita punya aslafun as-shalihin. Kita punya jid-jid yang menegakkan Islam di NKRI ini Ustaz. Maka kami datang ini cuma hanya menyampaikan kepada antum Ustaz, bahwa jangan pecah belah umat. Umat ini dengar dulu Ustaz. Dengar dulu. Antum dengar dulu. Ini forum kami dari Forum Alawiyyin. Kalau antum dakwah, antum ceramah, Ustaz, antum ceramah, menyampaikan kebenaran, silahkan. Jangan menyimpang. Kami tidak ini. Cukup sebatas dakwah ilallah. Tapi kalau tunggu dulu Ustaz, isma Ustaz. Tapi kalau antum memecah belah umat dengan firqah-firqah, antum mengatakan antum saja yang paling bersih di mata Allah, yang lain-lain kafir, Asy'ariyah, yang lain Al-Maturidiyah, minal jamaah tabligh. Semua, anak ini pernah masuk jamaah tabligh ya Ustaz. Anak pernah di Riyadh, anak pernah di Jeddah. Kita semua masuk Ustaz. Kita lihat ini semua tidak ada yang paling bersih di mata Allah Ta'ala yang orang beriman, yang bertakwa. Dan apa yang antum sampaikan semua bagus Ustaz. Cuma satu yang anak mau sampaikan Ustaz. Jangan antum pecah belah umat. Jangan antum bina habaib ya Ustaz. Anda nggak pecah belah umat sama. Dengar dah itu. Antum cuma ustaz yang أنت الذي تتكلم غيرك لا يتكلم لأننا نحن لا نتكلم أيضا صحيح؟ نعم. فقط الأستاذ الرئيس يتكلم تكلم أنت أرجوك لا تتكلم إذا سمحت Nggak ada bukti nih, ada bukti ya. Kita ada rekam. نحن صامتون. Saya perkenalkan ini ketua masjid. Sebagai Jadi penengah. kita diam, nggak usah kita campur, ya sudah. Antum saya mau tahu dulu, antum ini siapa? Kalau beliau ini anak kenal, sampai beliau punya ini di Jakarta, anak tahu. Tapi kalau antum siapa? Ada orang awam. Antum dari mana? Nama saya dari Suriah. Suriah. Antum lanjut. Nah, iya. Tafadhal. Jadi begini Ustaz, ini kita bicara asal muasal turunnya Islam di Republik ini Ustaz. Sebagaimana disampaikan ada 3. Saya mohon maaf yang terlalu lama. Soalnya kita sudah Enggak, iya, oke, anak paham. Jadi intinya begini Ustaz. Intinya Ini ketua Emang kita sama-sama Islam ini ada penggariskan dengan milik umat pada dasarnya. Dan kita membuat penggariskan, silahkan siapa saja menggunakan Islam di sini. Tapi ada syarat. Silahkan ada waktu yang menunjukkan tidak memecah belah. Itu memecah belah ya. Ustaz, intinya di sini kita ini tidak mau jangan sampai antum punya pembicaraan masalah Alawiyyin terhadap jid-jid kita ini antum ungkit-ungkit bahwa kita bikin khurafat, kita bikin apa ini. Tidak semua habaib begitu ya Ustaz. Habaib ini menjalankan dakwah misi daripada dia punya aslafun as-shalihin. Antum ke Irian Jaya ada Al-Hamid di sana yang menyebarkan Islam, ada Asgaf di sana. Iya kan? Antum mau masuk di mana ada habaib dari Sabang sampai Merauke. Yang baru-baru ini yang bikin perpecahan ini orang-orang baru semua. menengahi. Jadi ya di sekarang di dalam dakwah ini, insya Allah kita dakwahnya jelas. Antum bisa lihat apa yang akan kita bahas sekarang. Antum nanti bisa bercerita. Kalau antum menghadapkan bertemu habis ini sahih,
Itu belum bisa membuktikan apa dakwah kita. So, antum jangan antum ada mungkin kita ketemu dengan beliau sekarang. Kita ketemu dengan ente dengar dulu, ente dengar. Kita tahu rumah ya. Oh, jangan. Enggak, maksudnya supaya beliau ini tahu. Beliau antum bukan lagi Urusan ini. Kita tahu rumah. kita ini ketemu dengan beliau sekarang. Ente dengar dulu, ente dengar. Ente dengar. So, ini kan kita ketemu dengan beliau nih, datang di tuan rumah kita nih. Anak ini ketua FPI sebelumnya. Sekarang ada pengurus baru dan Anak sudah sampaikan. Jadi sekarang yang kita mau bicarakan bukan urusan sekarang ini, tapi sebelumnya. Kalau dakwah ilallah, fadl, kita dukung, kita bawa ke daerah-daerah. Karena orang alim. Tapi kalau memecah belah umat, bilang habaib kufur, habaib ini syirik, bawa bidah, kita punya jijid demi Allah, demi Rasul, bahwa ajaran ini hak ke NKRI. Dan kalian ini tidak tahu Islam. Kalian ini siapa? Kalian ini tidak tahu agama. Kalau kita punya jid tidak Islam dan kalian, tiga turun ke atas kalian ini kufur. Jangan pungkiri, Ustaz. Jangan pungkiri. Ente dari Suriah, anak katakan sama ente dari Suriah, ente tidak tahu apa Islam dakwah di Indonesia bagaimana. Karena ini menyinggung loh, menyinggung. Ente baru, anak bawa ente ke Ambon, anak orang Ambon, anak kasih lihat situs. Bagaimana anak punya jid 6 turunan, Husain bin Hamid, Islam kan 1 pulau Uru. Itu yang harus kita tahu dong. Kalau sekarang beliau hina-hina habaib, ya kan beliau hina-hina habaib, ya kami tersinggung dong. Sebagai keluarga Rasul tersinggung. Tidak semua habaib begitu. Habaib yang tidak belajar ilmu agama, dengar ente. Habaib yang tidak belajar ilmu agama, dia cuma urus majelis, dia panggil orang, dia jadi wasilah untuk orang belajar agama. Itu dia punya kemampuan. Habaib yang tingkatan ilmunya sama dengan beliau dan bahkan ada yang lebih daripada beliau, itu makomnya beda-beda. Jadi tidak bisa dipukul rata. Kalau pendatang belajar ilmu 30-40 tahun, masuk di daerah, itu belum ada apa-apa dengan orang yang belajar 2 tahun, tapi hikmahnya ke kampung-kampung itu jauh lebih tinggi. Nah, ini yang harus sadari. Ini masyarakat umat Islam semua terbuka. Jamaah tablignya semuanya. Buku yang dibuat beliau ini merusak. Jadi saya tahu, Pak. Yazid ini memecah belah. Tadi sudah ngomong. Maaf. Saya punya hak. Anda jangan begitu.